Dan benar-benar menegangkan, sekarang ini Rindu dalam bahaya. Mobil yang dia naiki ternyata remnya blong. Dan celakanya lagi mobil itu berhenti pas di tengah-tengah rel kereta api. Tentu saja suasana begitu sangat menegangkan. Dan ketika mobil itu sudah berhenti di tengah rel, tiba-tiba ban mobilnya meledak. Tentu saja itu menambah ketegangan, Rindu pun semakin horor dibuatnya. Dan tentu saja semakin ngeri lagi ketika terdengar suara klakson kereta api. Dan kelihatan banget ya kalau Rindu begitu sangat panik. Kemudian mereka pun berusaha untuk bisa keluar dari mobil itu, tetapi pintu mobil kuncinya nggak berfungsi. Ayo tunggu di mobil ya. Ketika Rindu dan juga Pak sopir itu berusaha membuka kunci pintu itu, tetap aja nggak bisa, mereka kesulitan. Kemudian ternyata Fauzan sedang melintasi tempat itu juga, dia melihat ada mobil dalam bahaya. Kemudian terlihat Fauzan yang keluar dari mobil dan dia meninggalkan Ayu sendirian di dalam mobil. Dan suasana panik menyelimuti Rindu dan juga Pak sopir itu. Pintunya benar-benar susah banget untuk dibuka. Tetapi pada akhirnya bersyukur banget ya, pintunya Pak sopir berhasil terbuka. Tetapi ketika Pak sopir keluar, refleks pintu itu tertutup gara-gara tangan Pak sopir. Tetapi sepertinya Pak sopir itu nggak sengaja ya, karena dia keluar dia langsung berlari. Kemudian pintu itu pun tertutup kembali, terlihat Rindu yang begitu panik, sekarang Rindu sendirian. Kemudian Pak sopir pun berbalik, dia pun bilang ke Rindu supaya membuka pintunya. Dibuka dari dalam dan keluar dari pintu sopir, tetapi ternyata Rindu berusaha membuka pintu itu, ternyata nggak bisa juga. Kemudian Pak sopir minta Rindu untuk mencari benda-benda untuk bisa memecahkan kaca itu, tetapi Rindu nggak menemukannya. Sementara itu terlihat Hafiz yang ikut menyaksikan suasana itu. Hafiz pun ikut tegang karena kereta api sudah semakin dekat. Coba buka terus pintunya. Terlihat di sini Hafiz berusaha untuk menyemangati Pak sopir dan juga orang yang berada di dalam mobil untuk terus berusaha membuka pintunya. Tetapi kereta sudah semakin mendekat. Terlihat ya di sini Pak sopir yang tadi berhasil keluar mulai panik. Dan benar-benar luar biasa, kalian bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya. Terlihat Fauzan yang berlari ke arah mobil itu untuk menyelamatkan orang yang ada di dalamnya. Sementara itu terlihat Pak sopir yang berusaha memberi kode kepada kereta api untuk berhenti. Kemudian terlihat ya Fauzan sudah berada di mobil itu, dia pun melihat ke arah dalam dan ternyata yang di dalam mobil itu adalah Rindu. Betapa kagetnya Fauzan, betapa kagetnya Rindu. Dan ketika saling memandang, mereka pun langsung teringat akan masa lalu mereka, akan pertemuan dan perpisahan mereka. Rindu? Dan kelihatan banget ya kalau Fauzan begitu sangat syok melihat Rindu yang berada di dalam mobil itu terjebak, terkunci dan gak bisa keluar. Sangat mencintai kamu, Rindu. Dan ketika di dalam mobil, ketika melihat Fauzan, Rindu pun langsung teringat masa lalu ketika Fauzan berkata cinta kepadanya, kemudian menikah, punya anak, kemudian diusir dan lain sebagainya. Sementara itu terlihat ya Pak sopir yang berlari di rel berusaha untuk memberi kode supaya kereta itu berhenti. Kemudian terlihat ya Rindu berkata di dalam hati, kalau Rindu sudah ikhlas jika memang hari ini adalah takdirnya untuk bertemu dengan Robnya. Dan benar-benar luar biasa ya, Pak sopir masih terus berusaha untuk supaya kereta api itu berhenti. Aku nggak mau dia ini. Sementara itu di dalam hati Rindu berkata kalau dia nggak mau Fauzan yang menolong dirinya. Rindu keluar, Tetapi Rindu pun langsung tersadar dari lamunannya ketika Fauzan terus berusaha menyemangati Rindu, meminta Rindu untuk segera keluar dari mobil. Dan karena Fauzan kan meminta Rindu untuk mencari benda-benda yang bisa untuk memecahkan kaca, ternyata nggak ada. Akhirnya Fauzan pun mencari batu besar dan berusaha memecahkan kaca itu. Dan bersyukur banget ya kacanya tuh pecah. Kemudian terlihat Fauzan pun berusaha untuk menarik tangan Rindu supaya Rindu bisa keluar dari mobil itu. Rindu, ayo keluar. Kemudian Fauzan pun mengulurkan tangannya kepada Rindu, tetapi Rindu nampaknya ragu-ragu untuk ditolong oleh Fauzan. Rindu diam. Dan ketika Rindu berusaha menolak pertolongan dari Fauzan, Fauzan pun langsung membentak Rindu. Biarin kamu mati di sini. Dan Fauzan pun berkata seperti itu, dia nggak akan membiarkan Rindu mati di tempat ini. Kemudian akhirnya Fauzan pun menarik Rindu sekuat tenaga. Di video ini biar viral nih. Sementara itu suasana begitu sangat ricuh, orang-orang memperhatikan aksi heroik Fauzan menolong Rindu. Bahkan mereka merekam dan akan memviralkannya. Dan di sini Fauzan terus memaksa Rindu untuk segera keluar. Dia menarik sekuat tenaga dan bersyukur banget ya Fauzan berhasil.
Dan benar-benar sangat mengerikan ya, momennya itu pas banget, pas Rindu keluar, pas juga kereta apinya menabrak mobil itu. Dan benar-benar sungguh mengerikan apa yang baru saja kita lihat, tetapi bersyukur banget Rindu baik-baik saja, tidak ada korban jiwa. Kemudian Rindu pun memandang mobil yang sudah tertabrak kereta api, betapa bersyukurnya Rindu, Rindu selamat. Kemudian Rindu pun memandang ke arah Fauzan dan memperhatikan tangan Fauzan yang terluka, tetapi mereka berdua hanya saling terdiam. Dan ketika melihat luka itu, Rindu pun jadi teringat akan pertama kali dia bertemu dengan Fauzan. Hampir mirip dengan seperti ini, tangan Fauzan terluka dan Rindu mengobatinya. Kemudian tiba-tiba Ayu datang langsung memeluk tante kantin. Sementara itu Hafiz yang sedang berada di masjid, tiba-tiba Hafiz terkaget karena orang-orang pada heboh berita viral tentang kereta yang menabrak sebuah mobil. Dan ternyata mobil itu adalah mobilnya Hafiz. Hafiz pun langsung kaget. Kemudian akhirnya Hafiz pun langsung menuju ke tempat itu diantar oleh kawannya. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Cinta di Ujung Sajadah, dan bersyukur banget ya Rindu selamat, Rindu baik-baik saja. Simak kelanjutannya bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.